Selamat siang buat kita semua. Waktu kesempatan yang diberikan kepada kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kami punya nama. Nama saya Sernasius Kamaleng sebagai moderator. Pemateri pertama, Veronica Yohana Enga. Pemateri kedua, Liliana Fatima. Pemateri ketiga, Maria Polina Tejanis. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami akan membahas mengenai pengembangan wilayah Kabupaten Bogor. Yang pertama, wilayah administrasi Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan daerah yang berada sekitar 45 km sebelah selatan dari Provinsi DKI Jakarta. Berada di sisi paling barat daerah Provinsi Jawa Barat bersamaan dengan 3 kabupaten dan 6 kota yang membentuk kesatuan wilayah metropolitan yang dikenal dengan istilah Jabodetabek. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di sekitar wilayah DKI Jakarta, perkembangan ekonomi, sosial, serta budaya dan perkotaannya sangat dipengaruhi dan bergantung kepada DKI Jakarta sebagai kota inti dari kota metropolitan Jabodetabek. Wilayah Kabupaten Bogor memiliki peran penting sebagai daerah penyangga bagi DKI Jakarta, baik dari sisi konservasi, permukiman, tanah air, tata air, hingga sumber daya alam. Orientasi dan posisi Kabupaten Bogor dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selain itu, wilayah Kabupaten Bogor, wilayah ini juga berbatasan dengan Kota Bogor yang berada di tengah wilayah Kabupaten Bogor. Kota Bogor memiliki luas wilayah sekitar 2.987.041 km persegi. Wilayah administrasi ini terbagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah timur mulai dari Cilengsi, Jonggol, hingga Tanjung Sari. Kemudian wilayah tengah mulai dari Cibinong, Babakan Madang, Ciawi, hingga Cisarua. Serta wilayah barat yang mana mulai dari wilayah Parung Panjang, Lewilang, Jasinga, hingga Sukajaya. Masing-masing dari ketiga wilayah Kabupaten Bogor tersebut menunjukkan ciri-ciri serta karakteristik potensi yang berbeda dan bervariasi. Itulah sebabnya dalam menetapkan perencanaan pembangunan dan kebijakan politik harus memperhatikan perbedaan variasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu acuan penataan ruang Kabupaten Bogor. Acuan penataan ruang bagi pemerintah daerah Kabupaten Bogor tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW tahun 2005 sampai tahun 2025. Sampai saat ini sudah memasuki tahun ke-9 sejak ditetapkan. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor sepenuhnya mengacu pada RTRW Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah tahun 2005 sampai tahun 2025. Pola ruang di Kabupaten Bogor mencakup kawasan lindung dan budidaya. Secara umum Kabupaten Bogor terbentuk dengan struktur ruang wilayah yang menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman pedesaan serta perkotaan dengan wilayah pengembangan. Dari peraturan daerah Kabupaten Bogor, ada beberapa aspek RT/RW Kabupaten Bogor seperti konservasi air dan tanah serta tercapainya pembangunan infrastruktur. Waktu selanjutnya saya berikan kepada materi kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya. Bogor serta beberapa kawasan yang menjadi kawasan strategis Kabupaten Bogor
Seluruh dokumen penataan ruang sebagaimana telah dipaparkan di atas telah mengacu pada yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RT/RW Nasional Kawasan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur sebagai kawasan strategis nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2008 sampai 2013 yang mengarahkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor sebagaimana dari kawasan andalan Bodebek, Punjur pada sektor agribisnis, industri, serta pariwisata. Dalam melakukan upaya pembangunan, salah satu tahapan yang harus diperhatikan adalah perlunya pemahaman terhadap aspek fisik, lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan penataan ruang, pendekatan keterpaduan, dan pendekatan pengembangan wilayah, sebagaimana disebutkan pada Pedoman Teknis Kawasan Budidaya Kementerian. Pendekatan penataan ruang. Pendekatan penataan ruang dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan pada aspek penggunaan ruang yang didasarkan pada perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem dan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara harmonis, yaitu yang pertama, penilaian pada struktur ruang dan pola ruang pada wilayah perencanaan. Terus yang kedua, menjaga kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan fungsi dan daya dukung kawasan berdasarkan hasil analisis aspek fisik, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya pemateri ketiga akan menyampaikan materi kita yang selanjutnya. Selanjutnya, pendekatan keterpaduan. Pendekatan keterpaduan dilakukan melalui analisis dalam 3 aspek, yaitu fisik lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya, secara terpadu dan saling memperkuat. Analisis ekonomi ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Analisis daya dukung lingkungan memperhatikan keseimbangan ekosistem, serta didukung pula oleh peningkatan struktur sosial budaya wilayah tersebut, sehingga perencanaan mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayah perencanaan. Pendekatan pengembangan wilayah. Pendekatan pengembangan wilayah didapatkan melalui analisis 3 aspek yang berbasis ekosistem yang tetap lestari, kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terus meningkat, dan struktur sosial budaya masyarakat yang makin berkualitas, sehingga wilayah terus berkembang, kompetitif, dan berkelanjutan. Ketiga pendekatan yang sudah diuraikan di atas, pada tahap selanjutnya digunakan untuk menjadi acuan dalam analisis, termasuk untuk menyelaraskan rencana pembangunan terhadap daya dukung ekosistem. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan penuturan materi di atas dapat disimpulkan bahwa RT/RW Kabupaten Bogor yang mengacu pada RT/RW Provinsi Jawa Barat memiliki rencana tata yaitu lebih memfokuskan pada konservasi air dan tanah serta mencapainya pembangunan infrastruktur.
Baik, ada pertanyaan atau masukan, silakan komentar di bagian bawah. Sekian dan terima kasih.